Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Lestari dan teman saya Ria Siti Komeria. Perkenalkan, kami dari kelompok 12. Kami di sini akan menyampaikan materi tafsir 4 yang berjudul Negeri-negeri terdahulu binasa karena ingkar, dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 11 sampai 16. Selanjutnya saya di sini akan membacakan surat Al-Anbiya ayat 11 sampai 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin, yang artinya, dan berapa banyak penduduk negeri yang zalim yang telah kami binasakan, dan kami jadikan generasi yang lain setelah mereka itu sebagai pengganti. Falamma ahassu basana idzahum minha yarkudun, yang artinya, maka ketika mereka merasakan azab kami, tiba-tiba mereka melarikan diri dari negerinya itu. La tarkudu warji'u illa ma utriftum fihi wa masakinikum la'allakum tus'alun, yang artinya, janganlah kamu lari tergesa-gesa, kembalilah kamu kepada kesenangan hidupmu dan tempat-tempat kediamanmu yang baik, agar kamu dapat ditanya. Tafsir surat Al-Anbiya ayat 11 adalah, dan banyak negeri yang penduduknya berbuat kezaliman dengan mengingkari risalah yang dibawa oleh para rasul. Maka kami menghancurkan mereka dengan siksaan yang membinasakan mereka semua, dan kemudian kami mengadakan setelah mereka kaum yang lain selain mereka. Tafsir ayat Al-Anbiya yang ke-12, maka tatkala mereka menyaksikan siksaan kami yang pedih menimpa mereka, dan mereka melihat gejala-gejala kedatangannya, tiba-tiba mereka bergegas lari dari negeri-negeri mereka. Ayat yang selanjutnya 14-16 akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Ria Siti Komeria. Baik, di sini saya akan membacakan Quran Surat Al-Anbiya ayat 14-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana inna kunna zalimin. Fama zalat tilka da'wahum hatta ja'alnahum hasidan khamid. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Artinya, mereka berkata, betapa celaka kami, sungguh kami orang-orang yang zalim. Maka demikianlah keluhan mereka berkepanjangan, sehingga mereka kami jadikan sebagai tanaman yang telah dituai, yang tidak dapat hidup lagi. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan segala apa yang ada di antara keduanya dengan main-main. Baik, di sini saya akan menjelaskan kandungan dari Quran Surat Al-Anbiya 14-16. Nah, di dalam ayat ini Allah menjelaskan apa jawaban kaum kafir itu terhadap perintah di atas. Ketika itu, barulah mereka menyesal dan mengakui kezaliman yang telah mereka perbuat selama ini. Mereka berkata, aduhai, celakalah, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim. Akan tetapi, pengakuan dan penyesalan itu sudah tidak berguna lagi. Azab Allah tidak dapat diletakkan lagi. Nah, yang selanjutnya itu ayat 16. Nah, tafsir dari ayat 16 ini, dan kami tidaklah menciptakan langit dan bumi dan segala yang ada di antara keduanya dengan dasar main-main dan tanpa tujuan yang jelas. Tetapi itu demikian menegakkan hujjah di hadapan kalian. Nah, wahai kalian manusia, agar kalian dapat mengambil pelajaran dengan semua kejadian itu. Kemudian kalian menjadi tahu bahwa sesungguhnya Zat yang menciptakan tidak ada sesuatu yang menyerupai
dan ibadah tidak pantas kecuali baginya. Hikmah yang dapat diambil dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 14-16. Nah, hikmahnya itu mengenal penegakan hujah kepada manusia dengan diutusnya para rasul dan diturunkannya kitab-kitab. Mengenal bagaimana para umat terdahulu menghadapi rasul mereka yang terjadi ketika mereka ingkar kepada para rasul, dan apa yang terjadi ketika mereka menerima seruan para rasul. Kedua, yaitu mengambil hikmah dan pesan dari kondisi umat-umat sebelumnya. Jika mereka adalah orang-orang yang binasa, maka umat ini pun perlu diberitahu dan diminta waspada terhadap apa yang membuat mereka yaitu umat-umat terdahulu binasa. Jika mereka termasuk orang-orang yang sukses, maka umat ini pun perlu mengambil pelajaran dengan meniti jejak kesuksesan mereka. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.